Ade teriak karena ada bola api melesat di luar jendela, Mas. Gak sengaja waktu mau tutup horden. Hi, paparnya sembari bergidik ngeri. Aku termenung mendengar ucapan Dini, istriku. Sama persis seperti yang kulihat sebelum menutup pintu tadi malam. Tapi, benda apa itu? Seketika pikiranku terbang ke 5 tahun silam. Saat dimana aku hampir kehilangan nyawa karena ingin melarikan diri dari Arini dan ibunya yang mempunyai ilmu hitam. Ilmu yang membuatnya menjadi seorang kuyang demi menjadi cantik paripurna. Sebab itu juga aku harus tega membuat Arini terbunuh dengan kepala menghadap ke belakang. Ya, aku ingat semua sekarang. Karena ulahku, mertuaku meradang dan berjanji akan menuntut balas akibat dari perbuatanku yang melenyapkan nyawa anaknya itu. Sial, kenapa aku mau kembali ke tanah ini? Sengutku kesal. Jika saja aku ingat, aku tak mungkin mau menerima pekerjaan itu. Walaupun upah yang kuterima 10 kali lipat dari gajiku saat ini. Aku pasti menolak karena tahu nyawa istri, anak, dan diriku sendiri ini jadi taruhannya. Itu pasti Wingsi, ibunya Arini, celotekku. Apa mas? Wingsi, ibu Arini. Aku benar-benar tak tahu maksudmu, tukas Dini. Ia mengernyitkan dahinya keheranan. Kita harus pulang hari ini juga, kita dalam bahaya, ajakku. Dini semakin bingung. Pulang? Bagaimana dengan pekerjaanmu mas? Gak segampang itu resign mas. Kau punya tanggung jawab di sini. Ucap Dini tegas. Lagi pula, apa yang membuat Mas begitu takut? Kita dalam bahaya. Kenapa? Cecar Dini semakin ingin tahu. Bola api yang tersengaja kau lihat itu kemungkinan kuyang. Manusia jadi-jadian yang menganut ilmu hitam. Ilmu yang bisa membuat seseorang menjadi sangat cantik, awet muda, dan juga kaya. Ilmu itulah yang digunakan Arini untuk menjerat dan membuatku jatuh cinta, jelasku. Dini mendengarkan dengan konsentrasi tinggi. Matanya fokus dan terus menatapku. Arini akhirnya tewas ketika badannya yang terkapar Mas terbalikan. Kepalanya tidak bisa menyatu secara pas dan dia pun meninggal. Oleh karena itu, ibunya ingin menuntut balas, paparku lagi. Lah, kenapa bisa begitu mas? Kuyang itu bentuknya seperti apa? Hewan atau bagaimana? Selidik Dini. Matanya tetap fokus dan tak berpaling sedikit pun dari wajahku. Kuyang itu kepalanya terbang dengan organ dalam dan usus yang terburai. Pernah baca juga, terkadang berbentuk bola api. Ah, entahlah. Mas ngeri membayangkannya. Apalagi saat ini Arini menjadi kuyang dan tubuhnya dibiarkan di lantai tanpa kepala. Kepalanya terbang ke sana ke sini dengan wajah menyeringai. Sangat mengerikan, Dek, ucapku seraya bergiting ngeri. Ya ampun mas, serem banget ceritamu itu. Jadi maksudmu ibu Arini ingin menuntut balas karena kematian Arini yang disebabkan karena ulahmu. Itu sebabnya orang tuamu melarang kita pindah ke sini, cecarnya. Matanya melotot menahan amarah. Lagian kamu sih, kenapa harus membuat Arini tewas? Tinggalin aja seharusnya. Dini malah menyalahkanku. Kalau Arini hidup, aku seumur hidup akan dalam cengkramannya. Aku harus mau menerima bentuknya yang mengerikan. Aku tak mau itu terjadi. Aku takut, sanggahku. Dini terdiam mendengar ucapanku. Ah sudahlah, toh dia udah tewas. Mudah-mudahan mereka lupa dan tak menuntut balas. Jawab Dini singkat. Ia pun beranjak dari pinggir ranjang dan tegak menatap keluar jendela rumah sakit. Tapi jika itu memang ibunya Arini, itu bisa sangat membahayakanmu dan anak kita. Ayo kita pergi saat ini juga. Mas akan telepon Biinah untuk meringkasi barang-barang kita. Mas mohon dek, ucapku mengiba. Aku tak takut, jawab Dini. Ia menatapku tajam. Aku akan melawan wanita iblis itu, bagaimanapun caranya. Jika tidak begitu, seumur hidup kita akan terus dalam cengkramannya. Dini mengepal tangannya.
Tak ada sedikit pun bekas ketakutan di matanya. Ya, Dini istriku yang saat ini selain terkenal dengan kengeyelannya, ia pun sosok yang sangat pemberani. Aku sempat terkecoh dengan tuturnya yang lemah lembut. Ternyata ia adalah wanita yang tak kenal takut. Ia pun sering ikut berburu makhluk halus bersama timnya. Dini juga seorang wanita yang suka bela diri. Semua itu ku ketahui saat sudah menjadi suaminya. Sifat keras kepala inilah yang kadang jadi bumerang di keluarga kecil kami, hingga aku terpaksa mengalah demi menghindari perselisihan. Yang kita hadapi ini bukanlah makhluk halus biasa, dia manusia dengan ilmu hitam. Tak akan segampang itu, ucapku pelan. Tapi pasti ada penangkalnya kan? Kita jangan menyerah sebelum